Kamu mungkin sudah berusaha keras untuk menghapus bayangannya. Tapi kenapa hati tetap terasa berat? Kenapa setiap kali kamu hampir melangkah pergi, ada sesuatu yang menarikmu kembali? Inilah cerita tentang takdir yang begitu rumit, luka yang belum sembuh, dan seseorang yang masih menyimpan namamu meski tak pernah lagi menyebutnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ini takdir yang tak akan pernah melepaskanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saat kartu Seven of Swords muncul di awal bacaan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai, sesuatu yang tertinggal dalam bayang-bayang masa lalu dan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Hubungan ini menyimpan banyak hal yang tidak pernah diucapkan secara jujur, diam-diam terpendam dan tersembunyi di balik lapisan-lapisan kerahasiaan serta ketidakpastian. Mungkin dia pergi tanpa penjelasan yang pasti, meninggalkan jejak-jejak keraguan dan rasa penasaran dalam hati. Mungkin kamu merasa dikhianati, merasa bahwa janji-janji yang pernah diucapkan tidak pernah benar-benar ditepati. Meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Tapi yang tak kamu sadari, di balik semua itu, dia sendiri masih menyimpan rasa bersalah yang sangat berat, yang terkubur dalam hati dan pikirannya. Meskipun tampaknya, dia berusaha menutupinya dengan sikap acuh atau ketidakpedulian. Dia tahu betul bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih, tidak seharusnya terjadi seperti itu, dan kenyataannya, dia pun merasa terjebak dalam perasaan bersalah yang semakin membebani dirinya setiap hari. Dan inilah yang membawamu ke Nine of Swords. Kartu yang menggambarkan malam-malam penuh kegelisahan, rasa bersalah yang menggerogoti hati, dan pikiran yang terus-menerus mengganggu ketenangan. Kamu bisa saja sudah mencoba melupakan, berusaha menghapus jejak-jejak kenangan itu dari ingatan dan hati. Namun, energi dari orang ini masih melekat begitu kuat, seperti bayangan yang sulit dilupakan. Kamu mungkin tidak melihat dia datang kembali secara fisik, tidak melihat tanda-tanda bahwa dia akan mengulang langkahnya, tetapi jiwanya, pikirannya, dan hatinya belum benar-benar melepaskanmu. Bahkan dia sendiri dihantui oleh keputusan yang dia buat sendiri, oleh pilihan yang membuatnya merasa terperangkap, dan oleh rasa penyesalan yang semakin dalam. Ini bukan sekadar cinta yang tertunda, bukan pula sekadar luka yang sembuh dalam waktu singkat. Ini adalah ikatan yang belum selesai, sebuah kisah yang belum berakhir, dan takdir yang seolah-olah masih memegang kendali atas jalan cerita ini. Memberi sinyal bahwa waktunya belum tiba untuk melepaskan dan mengakhiri semuanya. Kemudian kartu Four of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa baik kamu maupun dia sama-sama belum bisa melepaskan. Bukan karena kalian lemah atau tidak berdaya, tetapi karena perasaan ini begitu dalam, begitu melekat, dan terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Ini bukan cinta biasa yang bisa dipadamkan dengan mudah, melainkan energi yang membuat kalian berdua saling menahan, meski dalam diam dan tanpa kata-kata. Kamu memegang erat kenangan itu, menyimpannya sebagai bagian dari diri, meskipun terkadang merasa bahwa melepaskan akan membuatmu merasa kehilangan segalanya. Sementara dia memegang erat sosokmu, mungkin lewat foto lama, barang-barang yang tak pernah dia buang, atau hanya lewat memori yang sulit untuk dihapus dari benaknya. Ada ikatan yang begitu kuat sehingga seolah-olah waktu dan jarak tidak mampu memutuskan tali yang mengikat kalian berdua. Namun menariknya, semesta menghadirkan Ace of Pentacles, kartu peluang baru yang penuh harapan dan potensi. Ini bisa menjadi awal dari komunikasi yang terbuka, kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang rusak, atau perubahan besar yang akan mengubah arah hidupmu secara signifikan. Takdir memang tidak pernah melepaskanmu dari kisah ini secara tiba-tiba. Karena masih ada pelajaran yang harus kamu pelajari, pertumbuhan yang harus kamu raih, dan penyembuhan yang perlu dilakukan agar luka lama benar-benar sembuh. Mungkin kamu akan ditawari babak baru dalam hidupmu.
Sesuatu yang lebih stabil, lebih nyata, dan lebih dewasa, yang mampu membawamu ke tingkat pemahaman dan kedewasaan emosional yang lebih tinggi. Sebuah peluang untuk membangun fondasi yang lebih kokoh, baik secara pribadi maupun dalam hubungan. Jika kamu memilih untuk melangkah maju, namun sebelum itu terjadi, kamu harus menghadapi luka-luka lama yang mungkin masih terasa getir dan menyakitkan. Kartu Three of Swords muncul sebagai pengingat bahwa masih ada patah hati yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang belum benar-benar tertutup. Baik di pihakmu maupun di pihak dia, ada air mata yang pernah jatuh secara diam-diam. Kata-kata yang tak pernah diucapkan, dan luka yang disembunyikan di balik tawa dan senyum palsu. Semua itu akan kembali muncul, tidak untuk menyakitimu lagi, tetapi untuk memberi ruang bagi proses penyembuhan yang sesungguhnya, dan memungkinkan kamu untuk melepaskan beban yang selama ini mengekang hati dan pikiranmu. Melalui rasa sakit dan kehilangan yang pernah dialami, kamu akan belajar tentang kekuatan dan ketahanan diri, serta menemukan makna dari pengampunan dan penerimaan. Di akhir, hadir King of Swords. Sosok yang mungkin tidak pernah menunjukkan emosinya secara langsung, tetapi penuh dengan pemikiran, analisis, dan penyesalan mendalam. Dia adalah figur yang berpikir jauh ke depan, menimbang segala sesuatu dengan logika dan rasio, namun di balik itu semua, tidak bisa menyangkal bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang tetap terpatri dalam pikirannya, yang sulit untuk dihapus dari memori dan hati nuraninya. Mungkin dia akan muncul kembali, tidak dengan kata maaf yang manis dan lembut, tetapi dengan tindakan yang menunjukkan keseriusannya untuk memperbaiki keadaan dan membangun sesuatu yang lebih nyata dan dewasa. Ini bukan sekadar tentang kata-kata cinta yang romantis, melainkan tentang komitmen yang terukur dan perasaan yang matang, yang mampu bertahan meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Mungkin dia akan menunjukkan bahwa dia benar-benar siap untuk mengakui kesalahan, menanggung tanggung jawabnya, dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan kedekatan yang pernah hilang. Pada akhirnya, ini adalah perjalanan menuju kedewasaan emosional dan pengakuan bahwa hubungan yang sejati membutuhkan usaha, pengertian, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa dia sudah melupakanmu, bahwa semua luka dan kenangan tentangmu telah benar-benar terkubur dan hilang dari ingatannya. Bahwa dia telah menutup lembaran itu selamanya, menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang di hatinya untuk masa lalu yang penuh luka itu. Tapi jika kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dinginnya, jika kamu mampu melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, kamu akan terkejut dan merasa terperangah. Karena ternyata di balik semua itu, ada badai yang belum pernah benar-benar mereda dalam hatinya. Sebuah badai yang terus berkecamuk, meskipun ia tampak tenang di luar, seolah semua telah berakhir dan ia telah menjalani hidup yang baru tanpa menoleh ke belakang, tanpa menyimpan sisa-sisa kenangan yang menyakitkan. Dari luar, dia tampak tenang, seperti batu karang yang kokoh, seolah semua masalah dan luka telah hilang bersama waktu. Seolah semua telah selesai, dan dia telah memulai lembaran baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Tapi jika kamu menatap lebih dalam, bukan ke wajahnya, yang mungkin tampak datar dan tak ekspresif, melainkan ke matanya yang kadang menyimpan kedalaman yang tak terduga, kamu akan mampu melihat jejak luka yang belum benar-benar sembuh. Luka itu adalah tentangmu, tentang hubungan kalian, tentang mimpi-mimpi yang pernah kalian bangun bersama, dan tentang rasa sakit yang tak pernah benar-benar hilang dari sudut hati terdalamnya. Dia tidak pernah benar-benar bicara tentang apa yang dia rasakan setelah kalian berpisah. Dia menyimpan semuanya sendiri, menutup rapat-rapat perasaan yang berkecamuk di dalam dada. Bahkan kepada orang terdekat pun, dia memilih untuk terlihat kuat, seakan tidak ada apa-apa yang menyakitinya. Tapi sesungguhnya, sejak kalian berpisah, ada ruang kosong yang tak bisa dia isi dengan siapapun. Ruang itu tetap kosong, dan di sanalah rahasia pertamanya tersimpan, bahwa hingga saat ini, dia masih memikirkanmu lebih sering daripada yang kamu bayangkan. Mungkin tanpa sadar, pikirannya seringkali melayang ke kenangan-kenangan lama, ke saat-saat indah yang pernah kalian jalani.
dan ke saat-saat menyakitkan yang tak pernah benar-benar bisa dia lupakan. Dia tidak akan pernah bilang ini dengan kata-kata langsung, karena takut membuatmu terluka lagi. Tapi kamu bisa merasakannya dari sikap dan gejolak yang diam-diam tersimpan di dalam dirinya. Mungkin dari cara dia kadang-kadang masih melihat storymu secara diam-diam, seolah menunggu sinyal bahwa kamu masih peduli, atau dari perasaan aneh yang kamu rasakan tiba-tiba. Seperti ada yang memanggilmu dalam diam, sebuah panggilan lembut yang tidak bisa kamu tolak. Di dalam hatinya, dia membawa satu pertanyaan besar yang belum pernah dia temukan jawabannya. Apakah kamu masih menyisakan ruang untukku? Sebuah pertanyaan yang terus berputar-putar di relung terdalam jiwanya, mengusik ketenangan yang selalu dia tampilkan di permukaan. Karena sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar siap untuk kehilanganmu sepenuhnya. Dia hanya berpikir, jika dia cukup jauh dan cukup lama pergi, perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, justru saat dia menjauh, rasa itu tumbuh semakin dalam dan semakin kuat. Setiap langkah yang dia ambil menjauhi kamu malah membuat dia semakin sadar bahwa kamu tidak tergantikan. Kamu adalah satu-satunya yang mampu membuatnya merasa lengkap, meskipun dia mencoba untuk menutupinya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia melihatmu sekarang, lebih tenang, lebih kuat, mungkin bahkan lebih bahagia. Tapi justru itu yang membuat dia ragu untuk kembali. Dia takut bahwa dalam proses kamu menyembuhkan diri, kamu juga berhasil menghapus namanya dari hidupmu, menghapus semua jejak kenangan yang pernah kalian bagi bersama. Dia takut bahwa kamu sudah tidak membutuhkan dia lagi, bahwa pintu itu sudah tertutup rapat, dan kamu telah menutup semua jalan untuk kembali. Dan inilah rahasia yang kedua. Dia tidak pernah berhenti berharap, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali, dan meskipun hatinya penuh keraguan yang membelenggu. Dia sudah berkali-kali ingin menghubungimu, mengetik pesan yang penuh kerinduan, lalu akhirnya menghapusnya lagi karena takut menyakitimu. Menelpon tapi tak jadi, karena merasa takut suara dan suaranya akan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Bertanya pada temanmu, mencoba mencari jawaban dari orang lain, tapi semuanya terasa seperti basa-basi semata. Di hatinya, dia ingin bicara, ingin mengungkapkan semuanya yang selama ini terpendam, tapi mulutnya selalu kalah oleh rasa takut akan penolakan dan penyesalan yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa membuatmu terluka lagi, tanpa mengulang luka yang mungkin masih tersisa. Kamu mungkin berpikir dia sudah lama move on, bahwa dia sudah melupakanmu dan menjalani hari-harinya tanpa beban. Tapi kenyataannya, dia menyimpan banyak hal yang berkaitan denganmu. Benda-benda kecil yang tak pernah dia buang, lagu-lagu yang masih dia dengar diam-diam, foto lama yang masih tersimpan entah di mana. Dan ketika dia menatap semua itu, dia tahu ada bagian dari dirinya yang belum benar-benar pergi dari hubungan ini. Seperti Four of Pentacles yang menggambarkan ini dengan sangat jelas, bahwa dia masih menggenggammu erat, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara spiritual. Dia memegang kenanganmu seperti seseorang memegang harta yang paling berharga. Karena di balik semua kesalahan dan kepergian, dia tahu bahwa cintamu adalah sesuatu yang langka dan tak ternilai. Dia tahu bahwa kamu adalah rumah, tempat di mana dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa harus merasa malu. Tempat di mana dia tidak harus pura-pura kuat, dan di mana dia merasa dilihat bukan karena apa yang dia capai, tetapi karena siapa dia yang sesungguhnya. Dan ketika kamu pergi, dia kehilangan rumah itu. Egosnya yang tinggi, dan keinginannya untuk terlihat kuat, terlalu besar untuk mengaku bahwa dia menyesal dan merindukanmu. Dia adalah King of Swords, seseorang yang lebih memilih diam, meski pikirannya dipenuhi olehmu. Seseorang yang terlihat dingin, padahal hatinya sedang membeku karena kehilangan yang dia sembunyikan begitu dalam. Jika dia bisa bicara jujur, mungkin dia akan berkata, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku menyakitimu dan aku menyesal, tapi aku juga tersesat dan takut untuk mengaku salah. Sekarang, aku hanya bisa menunggumu dari jauh,
berharap kamu masih percaya padaku meskipun aku tak layak mendapatkan itu. Dan begitulah setiap malam terasa baginya, penuh penyesalan, penuh ketakutan, dan penuh harapan yang tidak tahu kemana harus disalurkan. Dia terbangun tengah malam dengan mimpi tentangmu yang datang berulang, dan tidak bisa menjelaskan kenapa bayanganmu masih begitu kuat menghantuinya. Kamu hadir terus, seperti hantu yang tidak menakutkan tapi menghancurkan perlahan-lahan. Nine of Swords menunjukkan bahwa dia tidak baik-baik saja. Kamu mungkin tak melihat air matanya, tapi dia menangis. Dalam diam, dalam sunyi, dan dalam gelap malam saat tak ada seorang pun yang melihat. Dan setiap tangis itu adalah bisikan kecil yang terus berulang dalam hatinya. Maaf. Sekarang dia menunggu. Menunggu semesta memberinya keberanian. Menunggu sebuah tanda dari alam semesta bahwa kamu masih merindukannya. Bahwa jika dia datang, pintu itu belum tertutup sepenuhnya. Dan peluang untuk memperbaiki semuanya masih terbuka. Dan kamu? Kamu mungkin diam-diam menunggu juga, meskipun takut untuk memulai lagi. Tapi kamu ingin dia berani menebus semua kesalahan dan keberanian untuk kembali ke pelukanmu. Ini bukan soal gengsi. Ini soal harga dirimu yang pernah dia hancurkan. Dan kamu ingin tahu, apakah dia cukup sungguh-sungguh untuk memperbaikinya? Maka semesta pun terus bekerja di balik layar. Menciptakan momen, memunculkan tanda-tanda, dan mempertemukan kalian lewat cara-cara yang tak terduga. Karena cinta sejati tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dia hanya akan diuji untuk mengetahui apakah ia benar-benar pantas dipertahankan. Kamu bukan sekadar masa lalu baginya. Kamu adalah satu bab yang belum selesai dia tulis, sebuah cerita yang menunggu untuk dilanjutkan dengan kisah yang lebih dewasa dan penuh makna. Dan jika semesta mengizinkan, dia akan kembali, tidak untuk mengulang yang lama, melainkan untuk memulai yang baru. Dengan caranya yang lebih matang, dengan hatinya yang sudah lebih sadar dan penuh penyesalan, dan dengan cinta yang tidak lagi menyakitimu, tetapi menyembuhkan dan memperbaiki luka-luka yang pernah ada. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.